Baik Mas Yusak Farhan, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ya, Selamat pagi. Mas. Baik Mas Yusak, terima kasih sudah bergabung dengan NGFM Yogyakarta. Saya Anhar dan juga Natur. Ini membincangkan tentang sebagian menyebutnya safari politik begitu ya. Tadi kami berdiskusi dengan dari Nasdem, ini silaturahmi kebangsaan. Nah, beberapa istilahnya seperti itu. Dari Anda sendiri menilai apa yang dilakukan khususnya Nasdem ini yang cukup gencar melakukan berbagai langkah akhir-akhir ini seperti apa? Ya, terima kasih, Mas. Memang akhir-akhir ini yang menjadi sorotan publik kan manuver Partai Nasdem ya, yang memang mendeklarasikan Pak Anies Baswedan dan ini dianggap berseberangan secara politik dengan pemerintahan Jokowi sehingga kemarin Rabu 1 Februari ini sempat muncul spekulasi terkait dengan reshuffle menteri dan sasaran tembaknya adalah menteri-menteri dari Nasdem. Tapi sampai pada 1 Februari kemarin kan kita melihat belum ada reshuffle. Nah, tentu yang bisa dibaca adalah pertemuan terakhir antara Pak Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bung Surya Paloh. Tentu yang bisa kita baca adalah pertemuan tersebut setidaknya bisa mencairkan ketegangan politik yang sempat muncul pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem yang juga didukung oleh Partai Demokrat dan PKS. Nah, tentu perkembangan politik ke depan masih sangat cair sekali, tetapi kalau kita melihat simpul-simpul atau poros koalisi yang saat ini terbentuk kan memang bertumpu pada tiga poros atau tiga figur utama yang memang memiliki elektabilitas tinggi ya terkait dengan calon presiden. Yang pertama ada poros Pak Anies Baswedan yang diendorse oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yang kedua ada Pak Prabowo yang diendorse oleh Partai Gerindra dan PKB. Yang ketiga ada teman-teman di KIB yang di dalamnya ada Partai Golkar, kemudian P3 dan PAN, dan kalau PDI mengusulkan atau mencapreskan sendiri tanpa koalisi dengan partai-partai lain karena sudah memenuhi presidensial threshold, ya berarti ada sekitar 4 pasang calon. Nah, dalam kacamata demokrasi saya kira hadirnya lebih dari 2 calon ini sangat positif sekali karena kita belajar dari pengalaman pemilu 2019 lalu yang hanya 2 pasang calon yang memang kemarin atmosfer politiknya ini sangat tegang sekali dan menimbulkan bahkan kecenderungannya terjadi gejala divided society ya, masyarakat yang terbelah dan terpolarisasi ke dalam dua kutub yang berlawanan secara diametral. Ada pendukungnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin dan ada pendukungnya Pak Prabowo Sandi yang membuat masyarakat ini terbelah secara diametral bahkan di akar rumput, bahkan pasca pemilu pun masih terjadi polarisasi yang hebat. Nah, tentu hadirnya lebih dari 2 pasang calon ini tentu kita harus maknai secara positif dalam kacamata demokrasi. Nah, terkait dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh elit-elit partai politik, ya saya kira banyak sekali isu-isu yang muncul belakangan ini. Yang pertama masih terkait dengan manuver Partai Nasdem. Nah, memang kalau kita lihat ini agak sedikit unik ya. Satu Mhm. sisi berulang kali Partai Nasdem menegaskan dukungannya terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi, tetapi di sisi lain Nasdem juga menginisiasi koalisi yang dibungkus dengan slogan perubahan. Bahkan dalam beberapa diskusi juga teman-teman Nasdem menyebutnya bahwa kandidat yang diusung ini sebagai antitesis Pak Jokowi sekalipun masih debatable lah. Ya saya kira ini menarik karena sepertinya Nasdem ingin dua-duanya ya. Yang pertama ingin bertahan di pemerintahan sekalipun Nasdem sudah menikmatinya kan sejak 2014 ya sebagai pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Artinya kalau bicara insentif kekuasaan atau pemerintahan Nasdem sudah menikmatinya sejak 2014 sampai sekarang ini. Nah, yang kedua di sisi lain Nasdem juga ingin mengusung perubahan ya yang mencoba mengambil spektrum pemilih yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi.
Tetapi saya kira kepentingan utama Nasdem adalah kepentingan elektoral partai di 2024, dan sekarang ini kita sudah bisa melihat Nasdem menikmati proses terjadinya asosiasi calon presiden yang diusung dengan elektabilitas partai politik. Nah, beberapa survei terakhir kan Nasdem meningkat perolehannya karena, dan ini juga sudah pernah dinikmati oleh Nasdem di pemilu 2019, di mana dari beberapa partai politik pendukungnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin, justru Nasdem yang paling tinggi menikmati insentif elektoral lebih dari 2% dibanding misalnya dengan partai utama pendukungnya Pak Jokowi, PDIP sendiri. Begitu juga di porosnya Gerindra kemarin Pak Prabowo Sandi, justru PKS yang menikmati insentif elektoral paling tinggi ya. Jadi saya kira belajar dari proses itu, Nasdem sekarang sekali lagi kepentingan utamanya adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas partai politik di 2024, seraya bagaimana bertarung agar calon presiden yang diusung ini bisa menang. Nah, kelihatannya kenapa kemudian Presiden Jokowi tidak berani atau belum berani melakukan reshuffle di tanggal 1 Februari kemarin, sebagaimana spekulasi banyak pihak, sebagaimana dugaan banyak kalangan, ya karena tentu kembali lagi kepada deal-deal politik yang dicapai oleh Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh ya. Nah, saya kira yang bisa dibaca kemarin adalah pertemuan tersebut bisa menjadi indikator bahwa ketegangan di antara keduanya ini masih bisa dicairkan ya. Tentu 100% kami setuju terhadap apa yang diteguhkan oleh teman-teman Partai Nasdem tadi oleh Pak Hirmawi, bahwa kita menghindari adanya tensi politik yang tinggi ya, terutama dalam jangka pendek. Bagaimana menghadirkan atmosfer politik yang penuh dengan kebahagiaan, karena memang substansi dari momentum 2024 pemilihan umum ini kan bagaimana menghadirkan pesta demokrasi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kemudian terjadi gesekan yang cukup tinggi dan dikhawatirkan akan terjadi polarisasi seperti 2019. Nah, tentu kita menghormati langkah-langkah bijak yang dilakukan oleh teman-teman Partai Nasdem. Nah, cuma memang kalau kita bicara ideal ya, mestinya memang kalaupun misalnya Nasdem ini dikeluarkan dari kabinet, ya tentu ini konsekuensi yang harus diterima, dan saya kira Nasdem akan berhitung soal itu ya. Justru akan lebih baik kalau misalnya Nasdem berada di luar kabinet dan terus mengusung slogan perubahan supaya pertarungan ini menjadi lebih strong ya. Ada kubu yang berada di petahana, ada kubu yang berada di luar petahana yang mencoba mengusung agenda-agenda perubahan yang ini kemudian bisa berimplikasi positif terhadap elektabilitas Partai Nasdem sendiri, termasuk partai-partai lain yang berada dalam koalisi tersebut, termasuk juga calon presiden yang akan diusung, supaya pertarungan ini menjadi lebih menarik ya. Tapi kan sepertinya Nasdem ingin dapat dua-duanya. Satu, ingin tetap bertahan di koalisi pemerintahan Pak Jokowi, tetapi di sisi lain juga bagaimana ingin menikmati insentif elektoral dari proses pertarungan 2024 ini. Ya, saya kira sah-sah saja sebagai strategi masing-masing partai politik. Saya kira sebagai pengantar itu, Mas. Baik. Tadi kalau Mas Yusak juga mengatakan suasana politik dan juga persaingan di sini masih cair begitu ya, Mas Yusak. Nah, apakah kemudian kalau kita amati dari Partai Nasdem yang tadi mengatakan silaturahim atau kunjungannya itu sebagai bentuk untuk menjaga stabilitas, apakah memang hanya itu atau memang ada masih kemungkinan perubahan koalisi dan juga mencari hal lain dari kunjungan tersebut? Ya, tentu bukan hanya sebatas silaturahmi politik ya, karena memang perkembangan politik ke depan kan masih sangat dinamis ya. Kenapa kemudian Pak Surya Paloh kemarin ketemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga, ini juga kan bisa dibaca bahwa kemungkinan perubahan itu masih sangat mungkin terjadi ya. Meskipun Golkar sebagai leader di Koalisi Indonesia Bersatu yang kemudian didukung oleh P3 dan PAN dan
ada spekulasi bahwa KIB ini disiapkan perahunya oleh Pak Jokowi misalnya untuk mengusung Ganjar, tetapi kecenderungan yang ada juga realitas politik kan menyuguhkan bahwa ada juga manuver-manuver yang mencoba mengusung misalnya sekber KIB untuk Anies Baswedan ya. Nah tentu kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka lebar. Nah, makanya saya katakan bahwa meskipun simpul-simpul dan poros-poros koalisi ini terbentuk, sampai hari ini belum bisa dikatakan ada koalisi yang sudah firm untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Di koalisi perubahan sendiri pun, meskipun capresnya sudah dideklarasikan, tetapi kan deklarasi resmi oleh PKS dan Demokrat terhadap Pak Anies ini kan juga belum. Bahkan deklarasi ketiganya terhadap Pak Anies secara resmi juga belum. Belum juga bicara soal wakilnya. Begitu juga di poros koalisi Gerindra dan PKB, Pak Prabowo sudah mendapatkan mandatori sebagai capres oleh Gerindra, tetapi masalah wakilnya kan juga belum. Di PDI juga kita tentu masih menunggu bagaimana sikap politik yang akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Bu Megawati, dan juga di KIB sendiri ini kan masih juga menunggu. Artinya perkembangan politik masih sangat cair sekali, tetapi harapan kami tentu bagaimana Pilpres 2024 ini sekali lagi bisa menghadirkan lebih dari dua pasang calon ya, untuk menghindari kecenderungan terjadinya keterbelahan masyarakat atau divided society, supaya sekali lagi pesta demokrasi 2024 ini benar-benar menjadi pesta rakyat yang penuh dengan kebahagiaan tanpa tensi politik yang sangat tinggi sekali ya. Kalau persoalan terjadi gesekan bahkan di dunia virtual, bahkan di lapangan pun terjadi ya, saya kira itu wajar. Tetapi kan tensinya paling tidak bisa kita minimalisir karena kita belajar dari pengalaman pemilu 2019 lalu ya. Saya kira itu, Mas. Baik, artinya masih cukup banyak kemungkinan ke depan. Ini kalau dari beberapa kemungkinan sendiri, misalnya PDIP yang sejauh ini belum menunjukkan ya akan mengangkat siapa sebagai capresnya. Ini bagian dari strategi PDIP sendiri atau justru sedang di masa kebingungan. Nah, ini sebaiknya siapa yang perlu diangkat ketika di internalnya ada potensi Ganjar dan juga Puan. Ya, teman-teman PDIP saya kira pasti akan berhitung ya, tetapi melihat kebiasaan Bu Mega yang menetapkan calon presiden dan wakil presiden di detik-detik terakhir atau di last minute, ini selain menjadi bagian dari strategi politik, tetapi juga PDIP sejauh ini kan memang dihadapkan pada situasi dilematis ya. Kalau kemarin signal Ketua Umum PDIP Bu Mega menyebut bahwa yang akan diusung PDIP adalah kadernya sendiri, ya tentu kalau bicara kader kan hanya ada dua sejauh ini ya. Yang pertama adalah Mbak Puan, yang kedua tentu Mas Ganjar Pranowo. Tetapi kalau melihat tren elektabilitas, tentu kan Mas Ganjar lebih berpeluang diusung oleh PDIP karena naluri bertarung itu kan bagaimana agar menang. Saya kira tidak ada partai yang kemudian ingin bertarung tetapi kecenderungannya kalah kan. Nah tentu keputusan politik yang akan diambil PDIP pada akhirnya juga akan menentukan sikap partai-partai politik yang lain ya, termasuk apa yang akan diputuskan oleh KIB dan juga koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Tetapi saya kira sekali lagi kecenderungan yang ada saat ini simpul-simpul dan poros-poros koalisi sudah mulai terbentuk ya, meskipun perkembangan politik ke depan masih sangat dinamis sekali. Baik, tentang nama-nama di luar capres yang populer seperti Ganjar, Anies, dan juga Prabowo, ini nama-nama lain yang kemudian layak masuk bursa cawapres ya, menurut beberapa survei. Siapa-siapa saja itu yang nanti berpotensi begitu, dari beberapa Sandiaga, kemudian mungkin termasuk Erick Thohir dan sebagainya. Iya, memang beberapa nama sering disebut sebagai kuda hitam ya.
Ada misalnya Pak Erick Thohir yang sering juga disebut, ada juga Pak Sandiaga Uno yang kemudian kemarin kita lihat Pak Sandi ini sudah kembali ke kandang ya, ke Gerindra, karena memang sempat diisukan untuk loncat atau pindah ke P3, tetapi saya kira kehadiran Pak Sandiaga Uno di acara Gerindra terakhir kemarin ini menjadi indikasi bahwa Pak Sandi tetap berada dalam Partai Gerindra, dan automatically Pak Sandi tentu akan tunduk dan patuh pada apa yang diputuskan oleh Partai Gerindra. Tetapi sekali lagi, dua variabel penting dalam pemenangan ini kan tentu yang paling vital kan syarat dukungan partai politik. Nah, beberapa nama yang disebut sebagai kuda hitam ini tanpa dukungan partai politik, saya kira mustahil untuk bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, yang kedua tentu adalah variabel elektabilitas, dan ini saya kira tidak bisa diabaikan ya. Nah, tentu kalau bicara variabel elektabilitas kan sementara ini memang berpusar pada 3 poros itu ya. Ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Pak Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang akan menjadi magnet untuk menarik atau membuat poros-poros koalisi ini menjadi terbentuk ya. Saya kira sekali lagi dua variabel penting itu yang akan menentukan ke depan. Dan kalau kita lihat nama-nama lain misalnya, tadi kalau kita sebut Pak Erick Thohir, Pak Sandi, nah di luar nama-nama itu kan masih ada nama-nama lain ya, misalnya seperti Pak Ridwan Kamil yang kemudian bergabung dengan Partai Golkar, kemudian Bu Khofifah di Jawa Timur, tetapi nama-nama ini kan memang dipersepsikan oleh publik tidak dalam konteks sebagai calon presiden. Elektabilitas mereka tinggi, tetapi mindset publik adalah elektabilitas dalam konteks sebagai calon wakil presiden. Nah, apakah misalnya Golkar ini menyiapkan skenario lain untuk tidak mengusung Pak Airlangga sebagai calon presiden karena tren elektabilitasnya juga tidak kunjung naik, lalu kemudian menyiapkan Pak Ridwan Kamil sebagai opsi calon wakil presiden, ya saya kira spekulasi itu sah-sah saja muncul, tetapi saya kira lebih rasional lagi kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini memang arahnya belum sampai ke sana ya. Yang paling realistis bagi Pak RK tentu adalah bagaimana menggenjot suara Golkar terutama di Jawa Barat ya, sekaligus nanti di momentum pilkada, bisa saja pilkada Jawa Barat ataupun pilkada DKI Jakarta. Tetapi sekali lagi kemungkinan skenario lain yang dilakukan oleh Partai Golkar ini tetap terbuka. Begitu juga oleh partai-partai yang lain ya. Saya kira itu, Mas. Baik, mungkin satu poin lagi terkait dengan masih cawapres ini, ketika cawapres juga anggota partai ini satu hal yang menguntungkan atau justru membuat tersita ini, misalnya Sandiaga di Gerindra yang menyebabkan Gerindra seperti tidak memungkinkan kalau mengangkat capresnya Prabowo, cawapresnya Sandiaga, sama-sama Gerindra, tidak mungkin, tidak pas malah begitu, atau seperti apa ini? Iya, dalam konteks Pak Sandiaga Uno ya tentu kan peristiwa pemilu 2019 lalu kan ini juga memungkinkan di mana capresnya dan cawapresnya ini berasal dari partai yang sama, dan keputusan politik itu kan kemarin diambil di detik-detik terakhir ya. Apakah fenomena itu memungkinkan? Ya saya kira terbuka kemungkinan untuk itu ya, karena memang politik kan membuka ruang terhadap berbagai kemungkinan yang muncul. Tetapi kalau kita bicara ideal, memang fungsi partai politik yang paling vital, yang paling penting ini kan sebagai saluran atau rekrutmen kepemimpinan politik ya, karena konstitusi kita memberikan mandatori kepada partai politik sebagai pilar penting demokrasi untuk seleksi kepemimpinan politik. Nah, artinya kalau kita melihat kecenderungan terjadinya koalisi di beberapa partai politik, katakanlah misalnya di gerbongnya Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat, ini kan sudah ada Pak Anies Baswedan yang di-endorse sebagai calon presiden, dan Pak Anies sendiri bukan kader partai politik. Nah, beberapa waktu lalu saya secara personal menyarankan bahwa lebih baik kalau kemudian teman-teman Nasdem, PKS, dan Demokrat ini lebih mempertimbangkan
untuk mengambil cawapres dari kader internal partai politik yang berada dalam koalisi mereka. Bisa saja Demokrat, bisa saja PKS. Tetapi kalau melihat kecenderungan yang muncul terkait dengan elektabilitas yang paling tinggi kan tentu ada di tangan Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi deal-deal politik itu kan sepertinya sejauh ini belum terrealisasi ya, karena keengganan Partai Nasdem dalam tanda kutip untuk menerima bargaining dari Partai Demokrat untuk mengusung Mas AHY sebagai calon wakil presiden. Dan sepertinya keputusan politik siapa cawapres Mas Anies ini diserahkan sepenuhnya oleh Mas Anies Baswedan, dan bisa jadi memang calon wakil presiden yang akan diambil nanti bukan berasal dari kader partai politik. Saya kira dalam kacamata demokrasi itu sah-sah saja ya, tetapi dari kacamata ideal kita tidak boleh melalaikan fungsi dasar partai politik sebagai pilar penting demokrasi untuk seleksi dan rekrutmen kepemimpinan politik. Kalau partai politik hanya sebagai penyedia tiket saja untuk calon presiden dan wakil presiden, lalu fungsi kaderisasi mau dikemanakan? Kan itu pertanyaan dasarnya. Dan kalau ini menjadi tradisi partai politik yang dilembagakan dari momentum politik ke momentum politik berikutnya, tentu ini menjadi tradisi politik yang tidak baik ya. Sementara di sisi lain kita berkepentingan terhadap penguatan atau institusionalisasi demokrasi di tubuh partai politik itu sendiri sebagai pilar penting demokrasi. Saya kira itu, Mas. Baik. Barangkali yang ada satu poin lagi nih Pak Yusak terkait dengan Pak Anies yang sampai sekarang masih belum memiliki cawapres. Kalau dari Pak Yusak sendiri sebagai seorang pengamat, kira-kira yang paling bisa menaikkan elektabilitas dari Pak Anies sendiri untuk menjadi cawapres siapa Pak Yusak? Ya, dari beberapa wilayah pertarungan yang menjadi kunci pemenangan tentu kan adalah Jawa ya. Ada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah sudah pasti milik kandang banteng. Di situ ada Pak Ganjar Pranowo. Jawa Barat menjadi arena kompetisi yang sangat ketat oleh Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan, sekalipun kecenderungannya Pak Anies di Jawa Barat juga sudah mulai naik, tetapi 2019 lalu Jawa Barat menjadi kandang Pak Prabowo. Nah tentu yang paling menentukan ini juga Jawa Timur ya, dan tentu Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat akan berhitung betul soal peta atau potensi yang akan diraih ketika mengusung calon wakil presiden, khususnya bagaimana tren atau perolehan suara di Jawa Timur nanti. Ya sempat ada spekulasi yang kita dengar bahwa teman-teman di grupnya Pak Anies Baswedan ini juga akan mengincar ya figur seperti Bu Khofifah yang diharapkan bisa menambal elektabilitas Pak Anies untuk mengunci kemenangan di Jawa Timur. Makanya inilah yang kemudian membuat Partai Nasdem agak sedikit enggan menerima bargaining politik dari teman-teman Demokrat yang menyodorkan Mas AHY. Ya tentu pertarungan ini akan menjadi lebih menarik ya kalau kemudian Pak Anies Baswedan ini bisa mengambil calon wakil presiden yang benar-benar bisa menambah insentif elektoral bagi kepentingan Pak Anies. Dan saya kira ini juga akan dilakukan oleh partai-partai politik lain, termasuk oleh Pak Prabowo, termasuk oleh Pak Ganjar Pranowo ya, yang kalau kemudian itu didukung oleh PDIP. Saya kira calon wakil presiden itu menjadi bagian dari kunci kemenangan Pilpres 2024 kemarin, 2024 ke depan. Saya kira itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusak Farhan untuk perbincangannya pagi hari ini. Kami tunggu kembali di perbincangan berikutnya, insya Allah. Selamat beraktivitas kembali, bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.